masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. kita. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui secara pasti. Jadi Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Berikut teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan. Dampak yang sama yakni ketergantungan bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol ada 5 posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ketahui bersama kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan atau penguasaan. Keyakinan kelas, dan ini sangat penting untuk para wali kelas, adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memerlukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi terima kasih teman-teman guru yang sudah mendengarkan penjelasan singkat tentang bagaimana kita dalam menghadapi murid. Yang telah kita ketahui bersama adalah yang paling penting kita harus tahu bahwa ketika kita menangani murid bermasalah, kita memakai cara yang sama. Sampai lagi kita buat murid bersama. Jadi bagaimana memunculkan hal-hal yang baik. Kita kalau sebisa sebagai umat kita murid harus bersalah. Misalnya hari-hari kita jumpai ada murid terlambat. Tentunya cara-cara kita untuk menangani tentu mesti up to date. Jangan lagi permalukan di umum bahwa terlambat. Tapi kalau misalnya itu ciptakan positif, maka praktis hanya kita pakai segitiga restitusi, yaitu kita pertama menanyakan dulu apa terlambat. Jadi kalimat-kalimat itu menurut kita. Dan ketika dia terlambat, kita kan sudah tahu ada aturan, ada kesepakatan bahwa terlambat itu tidak baik. Dan di situ kita sendiri akan tanya mereka apa solusi supaya siswa tidak terlambat lagi. Itu ya salah satu contoh. Biarlah anak itu yang mencari solusi. Jangan kita selalu gunakan otoriter kita. Jadi itu tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Jadi saya mohon kepada teman guru karena presentasi saya dimintakan 1 jam atau 2 jam itu harus dipenuhi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, sekarang kita masuk dalam ruang tanya jawab atau sharing. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana Ibu Meis yang sudah lama menangani siswa, apakah ada sharing supaya kita sama-sama mencari solusi? Ada? Kalau ada silakan. Terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dolfi sebagai yang menyampaikan kepada kami tentang materi budaya positif. Nah, disampaikan bagi kita guru-guru untuk mendidik anak bukan lagi dengan kekerasan, tapi harus ada kontrol dari kita. Teristimewa juga saya menyadari kalau sebelum ada kurikulum Merdeka Belajar, memang itu mendidik anak di kelas luar biasa dengan hal-hal yang mungkin menyakitkan mereka, mengecewakan mereka, membuat mereka menangis. Itu yang pernah saya lakukan. Tapi sekarang dengan diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar, berarti kita jangan bercerita orang lain, tapi untuk diri saya akan merubah cara mendidik anak untuk lebih pendekatan dengan anak-anak seperti yang disampaikan oleh Pak Dolfi. Orang tanya apa penyebab, misalnya dia terlambat, apa penyebab dia tidak membuat PR, alasannya apa, dan kita mencari solusi. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan di sini. Terima kasih. Terima kasih sharing bagaimana kita mendidik anak, karena memang
ada hal yang baru yang kita harus tahu bahwa sekarang kita sekarang berhamba kepada murid. Hamba dalam tanda kutip. Kali kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menuntut anak, membimbing anak supaya mereka boleh mencapai apa yang menjadi panggilan mereka. Supaya mereka boleh. Jadi orang boleh sama hal yang positif yang tentunya kita harus bahkan kita sebagai kita harus terbuka untuk mengapresiasi pembelajaran kita atau pengajaran kita supaya betul-betul kepada murid. Dan bagaimana saya minta kepada Ibu Oke sebagai staf yang sampai sekarang aktif di staf resort untuk berbagi supaya hal-hal yang baik bisa dibagikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pengalaman menangani siswa dalam hal ini melanggar aturan sekolah, membutuhkan satu pemahaman yang positif ketika bertemu dengan siswa contoh yang terlambat, sudah sering terlambat. Yang dilakukan adalah bertanya, kenapa terlambat? Alasan kenapa terlambat. Dengan nada yang pelan, dengan diiringi rasa kasih, maka anak akan terbuka. Dia mau menyampaikan alasan yang sebenarnya. Dan ketika alasan itu diberikan dan bisa diterima, setidaknya kita memberikan solusi. Kalau terlambat, kenapa terlambat? Tidur lat. Kenapa tidur lat? Nggak tak tidur. Main game? Tidak ibu. Apa dan? Memang susah tidur. Memberi solusi kalau susah tidur, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih tidur. Lakukan dengan hati yang tulus supaya besok pagi Tuhan kasih bangun waktu yang tepat dan tidak akan terlambat. Jadi dengan menuntun hal yang demikian, anak diberi motivasi, anak diberi dorongan, dan anak menerima satu pengakuan mau berubah. Jadi ini mungkin pengalaman yang boleh dibagikan, bukan hanya menjas dia, tetapi memberikan solusi apa yang harus dia lakukan dan yang solusi itu mampu dan dapat dia lakukan. Mungkin itu saja pengalaman dari kami. Terima kasih. Jadi sharing yang sangat baik dari Ibu Oke yang membuat anak supaya orang lagi mengetahui apa yang menyebabkan dia berbuat kesalahan, dan perlu kita refleksikan bersama. Ada anak terlambat karena mungkin dia menjaga orang tuanya atau yang sakit, atau dia membantu di rumah. Kadang-kala itu yang menghambat kita sebagai guru. Hal-hal kecil seperti itu sebaiknya kita tahu, supaya kita jangan selalu menjas dia bahwa dia harus aturan, dan perlu itu harus memiliki kebesaran hati, keseluruhan mengerti dengan persoalan yang dihadapi, karena memang murid itu memiliki kodrat yang sesuai, yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Semakin banyak kita tahu akan karakter anak itu, semakin cepat kita akan memberikan dia kenyamanan. Kembali ke materi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Memang benar, kebutuhan bertahan hidup
kasih sayang dan rasa memiliki kebebasan, kesenangan, penguasaan. Karena memang ketika kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kadangkala kita lupa dengan kasih sayang dan rasa memiliki. Tentunya kita harus menerapkan ini di dalam di area kita, apalagi sebagai pemimpin akademik. Kita harus tahu ini, dia butuh kesenangan. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai model-model pelajaran yang betul-betul menggairahkan mereka, karena kebutuhan manusia ada kesenangan. Jadi salah satu ice breaking itu kita harus tahu bagaimana ketika mereka sudah mulai bosan belajar, perlu ada permainan atau ada game di dalam pembelajaran. Kalau mungkin yang sekarang saya pelajari adalah kita boleh bagikan kuis atau kahot, ada game, tapi dalam game itu ada pembelajaran. Itu yang kita bisa berbagi. Dan saya juga meminta ada guru BK untuk sharing. Bagaimana ada guru BK Patrick, boleh Pak Patrick untuk sharing bagaimana penanganan anak supaya lebih diketahui bersama. Silakan Patrick. Silakan Patrick. Ini depan. Ya silakan Patrick. Sharing. Oke, saya akan sharing pengalaman saya untuk cara menangani siswa yang sedikit ada masalah. Contohnya itu contoh kasus sering bolos. Jadi saya coba menggunakan segitiga restitusi menurut teorinya Ibu Dian Golem. Saya langsung di fase ketiga, umpan balik. Pertama kan fase pertama identifikasi masalah dulu. Saya tanya kalau misalnya melakukan bolos di mata pelajaran, DP dampak buruknya ada seperti ini, atau DP dampak buruk kamu tidak akan tahu bakat kamu yang ada dalam diri kamu. Kalau validasi tindakan yang salah, saya katakan bahwa tindakan sering bolos bisa membuat kamu tidak suka belajar, kamu tidak menemukan jati diri kamu. Baru menaikkan keyakinan, balik saya tanya pada siswa, bagaimana ke depan untuk diri kamu, karena kamu sudah tahu dampak positif, dampak negatif untuk sering bolos di pembelajaran. Dia jawab bahwa dia ke depan tidak akan bolos karena dia sudah mendapatkan coba hidayah dari menggunakan segitiga restitusi. Dia sudah berjanji bahwa tidak akan bolos lagi. Itu pengalaman saya dalam menangani kasus siswa yang sering membuat kasus bolos. Okay. Tetap di depan Patrick. Terima kasih. Saya angkut jempol kepada Patrick karena dia sudah mengetahui penerapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Ini teman-teman yang lain belum mengetahui contoh nyata seperti apa. Sekarang saya dan Patrick akan langsung action. Jadi kita akan berakting seolah-olah saya siswa yang suka bolos dan Patrick sebagai guru
langsung menggunakan segitiga restitusi. Bisa? Silakan Patrick, silakan. Kita berdua. Jadi saya sebagai siswa, sekarang sebagai siswa yang kasusnya sering terlambat masuk kelas, sering terlambat. Nah, jadi ini Patrick langsung menggunakan segitiga restitusi dan ini sangat baik karena segitiga restitusi tidak menyurutkan siswa atau membuat siswa itu rasa bersalah, tetapi bagaimana siswa itu mengetahui bagaimana nilai-nilai kebajikan yang sangat penting atau prinsip dalam hidup. Silakan, Patrick. Saya sebagai siswa sekarang, Patrick sebagai guru BK akan mengacting supaya teman-teman lain langsung lihat bagaimana itu apa suatu segitiga restitusi. Silakan. Kita kata siswa dong. Ini bagus. Bagus. Ini di ruang BK. Selamat sore, selamat siang. Tadi alasan kenapa Patrick memanggil siswa nama Adik Dolphy. Jadi nggak tahu untuk alasan kenapa. Tahu? Saya tahu karena saya sering terlambat. Jadi Bapak Dolphy tahu bahwa kesalahan Bapak datang Adik Dolphy tahu bahwa kesalahan berkunjung ke guru BK karena masalah terlambat. Oke. Ini sedikit akan menceritakan dampak negatif untuk siswa yang sering terlambat. Jadi untuk siswa kalau berdampak bahwa Adik Dolphy kan sudah tahu bahwa sering terlambat itu DP dampak itu pasti nilai mata pelajaran di KBM pertama pasti akan kurang, apalagi mata pelajaran itu menentukan karir masa depan, cita-cita Dolphy. Nah, untuk terlambat ini DP dampak negatif sering tidak akan ada penilaian, guru Dolphy tidak mengetahui minat atau bakat. Kedua, kalau terlambat kan otomatis akan diberikan ganjaran kan sesuai dengan aturan tertib sekolah berupa ganjaran yang ada di aturan. Kalau sering banyak terlambat akan diberikan ganjaran cuci WC atau hal-hal lain. Sekarang mau tanya. Untuk kita mau tanya, apakah Adik Dolphy menyadari bahwa kesalahan terlambat itu merugikan Adik Dolphy atau tidak? Sekarang mau tanya.
Jadi saya sudah menyadari dan saya akan merubah apa yang saya lakukan karena saya tahu bahwa itu bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan, kearifan atau prinsip dalam hidup. Terima kasih. Oke, pertemuan kali ini sudah selesai. Untuk ke depan, nanti melihat apakah ada keinginan diri untuk berubah atau tidak. Terima kasih. Tunggu, Patrik. Sekarang putar. Sekarang Patrik jadi siswa, saya jadi guru BK. Dengan kasus bolos. Selamat sore, adik Patrik. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah adik Patrik mengetahui kenapa adik Patrik dipanggil? Sering bolos. Apakah itu baik menurut adik Patrik? Tidak baik. Jadi adik Patrik, kita sebagai manusia kalau berbuat kesalahan itu biasa, itu manusiawi. Jadi Bapak sangat bangga karena adik Patrik berani mengakui kesalahan. Menurut adik Patrik, apa yang menjadi solusi supaya di kemudian hari adik Patrik tidak lagi bolos? Solusinya, saya akan berusaha untuk mencintai mata pelajaran, karena kalau saya tidak mencintai mata pelajaran, saya akan dalam diri saya tidak ada motivasi yang akan menjadikan malas. Dan juga saya tahu bahwa sering bolos itu berdampak buruk bagi saya ke depan. Dan hari ini pertemuan ini saya akan berjanji untuk tidak akan bolos lagi. Baik, jadi karena adik Patrik sudah berjanji tidak akan lagi bolos, dan kapan itu akan adik Patrik untuk lakukan itu? Apakah mulai sekarang atau besok atau bulan depan? Mulai dari sekarang. Terima kasih Patrik. Ini terima kasih, ini salah satu simulasi bagaimana penerapan segitiga restitusi. Jadi walaupun anak bersalah, kita jangan langsung bilang, kamu ini sudah melanggar aturan, kamu ini begitu. Jadi membuat perasaan anak bersalah. Tapi kalau kita merangkul dia, mendengarkan alasannya, dan kita ketahui ketika kita berbuat salah itu manusiawi, itu akan membuat siswa itu tidak di posisi bersalah. Dan proses menanyakan itu adalah supaya anak itu yang mencari solusi, dan kita tekankan ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai prinsip dalam hidup yang ditekankan di sana. Dia harus pegang, karena memang dikatakan tadi kan ada motivasi dari dalam, motivasi dari luar. Kalau dia memang betul-betul ada motivasi dalam bahwa bolos itu perilaku yang tidak baik, maka dia akan kembali dengan komitmen yang ada atau kesepakatan atau keyakinan yang dibuat secara bersama. Ini sangat penting bagi kita sebagai pemimpin akademik. Langkah awal kita untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif yang baik adalah kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu ada nilai-nilai kebaikan yang kita akan kesepakati bersama, supaya di kemudian hari ketika anak berbuat kesalahan, kita kembalikan komitmen atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat bersama. Seperti itu. Itulah salah satu hal yang kita harus terapkan di sekolah, menciptakan budaya positif. Jadi walaupun tadi kita ada ketawa, karena seperti itulah realita kita. Karena kita kan ini masih manusia, biasa itu ketika melakukan kesalahan. Jadi seperti itu. Dan kiranya dari salah satu teman
guru untuk memberikan tanggapan atau masukan. Saya mohon kepada Pak Manuel, boleh Pak Manuel untuk, karena Pak Manuel sebagai staf kesiswaan untuk sharing hal-hal yang baik. Nah ini, ya kita ke Ibu Els boleh Ibu Adam. Jadi buat bisa sharing hal yang baik. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang misalnya kita mulai kaku, kita bisa menggunakan kita sharing atau kita kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya saya beri contoh, misalnya permainan Simon Says. Jadi Simon Says ini adalah bagaimana anak-anak juga tahu berbahasa Inggris. Bisa kita bermain sekarang. Jadi Simon Says stand up. Jadi kita akan ice breaking karena kita lihat kelas ini mulai kaku. Boleh teman-teman kita bermain sekarang. Jadi Simon Says stand up. Stand up karena ya, cuma yang bisa dikalah Simon karena di sini kita akan gunakan waktu 2 jam. Karena dituntut di dalam 2 jam. Boleh Simon Says pegang tamang pegangan. Jadi Simon Says pegang tamang pegangan. Boleh? Simon Says sit down. Simon Says pegang tamang peidong. Jadi pegang tamang peidong, napa apa? Oke. Jadi sekarang kita akan, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari staf yang sangat energik, yang sangat terkenal di SMA 7, Pak Manuel Momole. Jadi ini guru yang baik, yang menjadi contoh. Kita akan mendengarkan cara-cara yang jitu dalam penanganan anak-anak yang bermasalah. Ya, terima kasih untuk penanganan anak-anak bermasalah sejauh ini seperti dengan ketentuan atau tata tertib sekolah, bahwasanya ada panggilan orang tua tergantung kepada ringan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh siswa berdasarkan sanksi-sanksi yang ada. Tentunya yang paling utama adalah tahapannya harus pemanggilan orang tua, kemudian memberikan pembinaan, baru kemudian ada surat perjanjian atau pernyataan yang diberikan, baru kemudian ada follow up atau melihat perkembangan selanjutnya dengan karakter dari siswa setelah ada pembinaan dari kami. Mungkin sejauh ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Manuel. Jadi penanganan tergantung berat ringannya suatu kasus. Jadi ada kita langsung memberikan teguran lisan. Ada mungkin kita berikan teguran secara tertulis. Itu baik sekali. Jadi kita kombinasikan hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita di sekolah, kita pertahankan. Tapi ada juga hal baik dari yang perlu kita belajar dari luar, kita boleh pelajari dan kita boleh pakai secara kolaborasi. Itu hal yang penting. Dan yang terakhir, karena ini sangat penting, yang kita sampai sekarang kita harus siaga satu. Karena ada kasus-kasus baru yang lalu tapi berdampak sampai sekarang adalah yang perlu kita ketahui semua. Ada waktu lalu
ada yang bahwasanya pokok jadi ini sangat penting bagi kita dan itu kita harus mengetahui. Jadi prosesnya seperti apa kita harus dengarkan bersama. Karena waktu lalu dia mengancam satu kelas, dia mengancam waktu lalu itu kelas 12 IPA 5. Itu juga mantan peroleh saya. Dan itu kalau tidak dikenal langsung itu akan ada hal yang sangat fatal. Itu kita harus ketahui bersama. Dan saya melihat siswa tersebut sampai sekarang masih berada di area sekolah. Jadi bagaimana kiat-kiat kita untuk juga membentengi diri kita supaya hal-hal yang sangat tidak baik itu jangan sampai terjadi. Jadi perlu dari Ibu Ogo sebagai kasep perwalian untuk sharing ini supaya kita ketemu bersama. Ini sangat membahayakan. Bayangkan itu baru satu. Bayangkan kalau 3 atau 4 ya hal yang sama orang pikir boleh ikuti. Jadi kita tidak boleh bikin begitu karena kurang ada tindakan dari pihak sekolah. Dan kita perlu cari solusi yang bagaimana supaya kita juga aman di sekolah. Silakan Ibu Oga. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengenai kasus yang terjadi lalu, bukan perwalian saya. Nanti sekarang Ibu Desi perwalian. Oke, saya katakan ketika saya masuk ke MIPA 5, saya katakan begini. Ibu ada di sini, Ibu menerima, Ibu anak-anak semua baik. Menerima semuanya adalah yang terbaik. Ibu tidak mau mengingat masa lalumu, yang lalu biarlah berlalu. Itu berarti mendorong mereka untuk saat ini dengan pola hidup yang baru. Memang ketika kasus itu terjadi, saya berjumpa baru beberapa tadi, ternyata anak ini hilang kasih sayang. Anak ini hilang kasih sayang. Orang tuanya kerja jauh. Mama dan papa jauh. DP mama kepala penggadaian. Waktu peristiwa terjadi mungkin di Jawa atau di mana. Anak butuh kasih sayang. Anak butuh perhatian. Jadi dalam hal ini ketika tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mau bercakap dengan dia, ketika dia mengalami sesuatu yang otomatis cepat terpengaruh karena tidak ada yang mengarahkan dia. Namun dengan peristiwa itu, anak ini menyadari dia sudah minta dibaptis, jadi dia sudah minta dibaptis. Kemudian beberapa minggu ini saya melihat dia sudah menunjukkan ada perubahan. Tapi saya katakan ini proses berlanjut. Jadi orang tua bermohon kalau boleh diberi lain kesempatan. Saya katakan itu kurang tergantung kepala sekolah bagaimana. Jadi dalam hal ini latar belakang bukan karena anak itu, karena orang tua sampai anak itu hilang arah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita guru ketahui. Karena memang salah satu yang jika hilang, karena kita tahu bahwa itu kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa memiliki. Jadi bayangkan kalau rasa kasih sayang itu hilang. Jadi dia perlu, kadang-kadang anak di kelas itu dia butuh kepedulian, perhatian dari guru. Maka dia berbuat hal yang kadang-kadang ekstrim.
Itu yang kita harus peka, kita tahu oh, berarti dia perlu perhatian. Dan ini saya tahu bukan berlaku juga cuma untuk murid. Saya pikir juga guru-guru juga perlu ada kasih sayang, ada rasa memiliki, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika kita mulai terusik dengan kenyamanan kita, kita juga tahu bahwa itu kita ada survival atau kebutuhan bertahan hidup. Maka kita akan cara untuk tetap kita bertahan. Dan yang berikut adalah kebebasan. Tapi kebebasan yang betul-betul, yang positif, yang merdeka. Jangan seenaknya kita bebas kok, mau datang jam berapa terserah. Ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tahu bersama. Apalagi sini kan kesenangan. Jadi kebutuhan juga untuk kesenangan. Ketika kita enjoy, kita tularkan hal positif kepada teman, kepada murid-murid, dan kekuasaan, power. Juga kita juga memang harus memiliki kebutuhan itu. Rasa butuh kita diakui, diterima. Itu yang perlu kita pelajari supaya kita dalam kita mau mengurus anak yang bermasalah, kita juga tahu bahwa ini juga bagian dari tugas kita. Kita mengetahui teori tentang kebutuhan, teori tentang hukum penghargaan. Kita juga mengetahui positif. Jadi perlu untuk kita sharing bersama. Dan yang terakhir saya suka mendengar dari guru yang yang belum lama, yang masih energik untuk sharing pengalaman. Saya mohon Ibu Megi, boleh Ibu Megi untuk sharing, karena ketika menjadi bagian dari SMA 7 harus proaktif. Jadi boleh Ibu Megi untuk sharing ketika mungkin dalam pembelajaran ada hal yang perlu kita ketahui bersama. Ketika anak bosan belajar, bagaimana cara supaya anak ini bangkit jadi semangat untuk belajar khususnya agama Kristen. Kalau di mata pelajaran agama Kristen, biasanya kalau saya melihat anak-anak sudah pada bosan ataupun sudah mengantuk, apalagi di jam-jam kritis, biasanya saya meminta satu orang untuk maju di depan, suruh dorang menyanyi lagu anak sekolah minggu dengan pakai gerakan supaya hilang dorang perasa mengantuk. Jadi kalau di sekolah minggu ada lagu Ingkong Badannya Besar, kemudian saya pakai kuis, tebak tokoh Alkitab, ada rewardnya dan lain sebagainya. Ya seperti itu mungkin. Luar biasa. Jadi ada selingan lagu kan. Jadi ada juga tebak gambar, itu salah satu supaya kelas itu tidak monoton. Itu sangat baik. Saya juga guru bahasa Inggris. Saya seringkali menggunakan permainan. Tidak selalu itu saja, harus ada berbagai cara. Supaya karena kita apalagi kalau mengajar 3 jam berturut-turut, kita harus memiliki model atau metode yang banyak, bukan cuma satu, supaya anak-anak sedang di kelas. Dan yang terakhir sekali saya suka mendengar sharing dari Ibu Melisa, calon guru penggerak. Silakan Ibu Melisa yang terakhir. Dan memang begitu, di modul di guru penggerak harus ada sharing hal-hal positif, praktik baik seperti ini. Jadi mari kita sama-sama sokong program pemerintah ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk kami dalam mata pelajaran matematika, ketika anak mungkin terlihat sudah tidak antusias lagi belajar,
Biasanya saya akan berikan tes tanya jawab secara langsung. Langsung hilang dong pemanto kalau misalkan mereka diperhadapkan dengan beberapa kuis yang secara lisan, misalkan 1/2 tambah 2/4 berapa, ataupun bermain games, dan ada sama seperti agama Kristen ada rewardnya ya, seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih, dan kita akan mengakhiri sharing ini dan doa penutup. Tolong satu orang berdoa. Boleh Ibu yang saya sebut dengan hormat, Ibu Dr. Ana Monika Panto. Mari berdoa. Ya Tuhan, di sore yang indah ini Tuhan, kami hamba-hambamu tunduk seketika di hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan syukur limpah banyak terima kasih atas penyelenggaraan sepanjang hari ini, sehingga proses belajar mengajar kami telah berakhir. Semoga di besok hari kami berjumpa lagi dalam saat yang sama, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami setiap hari dalam suasana yang sehat, kuat, dan bahagia. Inilah kami, Yesus Tuhan dan pengantar. Amin. Terima kasih. 1, 2, 3. Selamat pagi Ronaldo. Pagi, Sir. Apakah keadaan Ronaldo baik-baik? Baik. Oke, Ronaldo, apakah Ronaldo sudah mengetahui kenapa Bapak atau Sir memanggil Ronaldo? Tahu karena saya datang terlambat di kelas. Jadi Ronaldo itu sering-sering terlambat masuk kelas, khususnya di jam bahasa Inggris. Jadi kenapa Ronaldo sering-sering terlambat? Karena saya selalu sering bermain game dan tidur larut malam. Oh, jadi sering-sering main game, akhirnya Ronaldo tidur telat dan pada akhirnya bangun agak telat dan datang ke sekolah akhirnya terlambat, menyebabkan Ronaldo sering terlambat masuk di jam bahasa Inggris. Nah, ya Ronaldo itu memang kita manusia, ketika kita berbuat kesalahan itu alamiah. Bapak juga waktu sekolah, waktu di masih siswa, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi saya bersyukur karena Ronaldo berani mengaku kesalahan. Jadi menurut Ronaldo, apa yang menjadi solusi supaya Ronaldo tidak lagi terlambat masuk kelas? Oke, solusi menurut saya pastinya kurangilah bermain handphone, apalagi bermain game. Yang kedua adalah saya selalu sering tidur lebih awal lagi. Yang ketiga, saya harus persiapkan perlengkapan sekolah dari malam supaya pagi-pagi tidak ribet cari seragam atau perlengkapan sekolah lainnya. Yang keempat yang pasti adalah kuatkan diri Anda dan motivasi diri supaya saya tidak lambat ke sekolah, dan harus rajin juga. Oh, terbaik.
bagus solusinya ada. Jadi usahakan apa yang dibicarakan ataupun menjadi solusi daripada Ronaldo itu langsung dilaksanakan, supaya bukan untuk orang lain. Ketika kita datang di sekolah tepat waktu, di situ ada karakter yang baik. Karena di sana ketika kita datang di sekolah tepat waktu itu akan berdampak positif di kemudian hari. Jadi nilai tanggung jawab itu akan sangat baik. Nilai disiplin juga akan ditanamkan supaya Ronaldo di kemudian hari akan mengingat bahwa ini merupakan hal yang positif, hal yang baik yang harus kita pertahankan dimanapun kita berada. Terima kasih Ronaldo. Dan yang menjadi pertanyaan terakhir dari saya adalah kapan Ronaldo akan lakukan solusi yang ada? Saya lakukan mulai dari sekarang. Bagus. Jadi akan melakukannya mulai dari sekarang. Terima kasih Ronaldo atas perhatiannya. Selamat pagi Christian. Selamat pagi Sir. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Apakah Christian mengetahui kenapa Christian dipanggil oleh Bapak? Tahu Sir. Apa yang menjadi kesalahan Bapak? Kesalahan dari Christian? Karena kesalahan saya datang ke sini yaitu merokok. Merokok. Apakah merokok itu perilaku yang baik? Tidak baik Sir. Tidak baik, karena itu salah satu hal yang merusak kesehatan dan karakter yang tidak baik. Karena dalam nilai keyakinan kelas salah satunya berkarakter. Artinya kita harus bertanggung jawab dengan diri kita. Karena cuma yang menjadi kebanggaan dari Bapak adalah Christian mampu untuk secara terbuka mengakui bahwa sudah melakukan kesalahan lewat merokok di dalam kelas. Jadi next time atau berikut usahakan Christian untuk tidak lagi merokok karena melanggar keyakinan kelas. Tahu enggak apa yang menjadi dampak negatif ketika Christian merokok? Jadi dampak bagi perokok yaitu mengganggu pernafasan dan juga mengganggu paru-paru bagi pengguna perokok. Mengganggu kesehatan pada intinya. Dan apa yang menjadi solusi daripada Christian supaya berhenti merokok? Baik, dan solusi saya untuk berhenti merokok yaitu mengurangi pergaulan dengan orang-orang yang merokok dan mengatur hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal merokok dan melainkan melakukan hal-hal aktivitas yang positif. Ya, jadi pertama adalah menurut Christian melakukan hal yang positif, bergaul dengan orang-orang yang baik supaya karakter kita akan muncul karakter yang baik. Terima kasih Christian karena Christian sudah mampu untuk terbuka. Karena menurut Bapak kesalahan yang kita buat itu namanya masih manusia, pasti kita masih melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan. Dan saya sangat bangga karena Christian mampu untuk terbuka dan ada komitmen bahwa tidak akan lagi merokok. Jadi kira-kira kapan Christian akan melakukan apa yang menjadi solusi daripada Christian? Untuk tidak merokok akan diusahakan mulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Christian. Terima kasih.